Memanas, Presiden Kazakhstan menyatakan status keadaan darurat negaranya. Ada apa? Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, menetapkan status keadaan darurat selama 2 pekan di kota Almaty dan di Provinsi Mangistau pada Rabu 5 Januari 2022 pagi. Pasalnya, 2 wilayah tersebut dilanda aksi protes yang berubah menjadi kerusuhan. Kebijakan ini pun mencakup pembatasan pergerakan jam 11 malam hingga jam 7 pagi dan larangan pertemuan massal menurut dokumen yang diterbitkan di laman Presiden. Seruan untuk menyerang kantor pemerintah dan militer sungguh melanggar hukum. Pemerintah tak akan jauh, tetapi kami ingin saling percaya dan dialog. Alih-alih konflik. Demikian ucap Tokayev dalam video pidatonya beberapa jam sebelumnya, dilansir dari Reuters. Meroketnya harga BBM pada awal tahun memicu demonstrasi yang diikuti ribuan orang pada Minggu 2 Januari di kota Zhanaozen, pusat minyak. Kota tersebut pernah menjadi lokasi bentrokan mematikan antara demonstran dan polisi 1 dekade lalu. Demonstran lantas meluas ke Provinsi Mangistau dan Kazakhstan Barat, termasuk pusat Provinsi Aktau dan kamp pekerja subkontraktor produsen minyak terbesar di Kazakhstan, Tengizchevroil. Sementara itu di Almaty, polisi tampak menguasai alun-alun utama setelah menggunakan gas air mata dan granat kejut untuk menghentikan ratusan demonstran menyerbu kantor wali kota. Meski begitu, ledakan terus terdengar selama berjam-jam di jalanan dan di bagian lain kota. Dari video yang beredar di dunia maya, tampak mobil polisi dibakar di kota serta kendaraan lapis baja melintasi salah satu ruas jalan utama. Setelah aksi protes massa meletus di Almaty, pemerintah negara kaya minyak itu mengumumkan pada Selasa 4 Januari malam bahwa mereka memulihkan batas harga pada bahan bakar gas cair. Batas harga tersebut dikembalikan menjadi 50 tenge atau 1 juta atau 1.651 rupiah per liter atau kurang dari setengah harga pasar. Banyak warga memodifikasi mobil mereka menjadi berbahan bakar LPG yang harganya jadi lebih murah daripada bensin. Demonstrasi merupakan aktivitas ilegal di Kazakhstan, kecuali penyelenggara telah mengajukan pemberitahuan sebelumnya. Sementara itu, Tokayev tak punya oposisi di parlemen. Menurut pernyataannya di Twitter pada Selasa 4 Januari, ia berjanji akan mengadakan rapat pemerintah untuk membahas tuntutan para demonstran. Penerus Nursultan Nazarbayev ini pun mendesak para demonstran untuk mengendalikan diri. Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, mengumumkan keadaan darurat selama 2 pekan di Almaty, kota terbesar di negara Asia Tengah itu, dan di Provinsi Mangistau di bagian barat tempat protes berubah menjadi kekerasan pada kata kantornya pada Rabu pagi. Seruan-seruan untuk menyerang kantor pemerintah dan militer benar-benar ilegal. Demikian kata Tokayev dalam pidato lewat video beberapa jam sebelumnya. Pemerintah tidak akan jatuh, tapi kami ingin saling percaya dan dialog daripada konflik. Saat dia berbicara, polisi di Almaty menggunakan gas air mata dan granat kejut untuk menghentikan ratusan pengunjuk rasa yang menyerbu kantor wali kota. Koresponden Reuters melaporkan dari tempat kejadian. Pemerintah negara kaya minyak itu mengumumkan pada Selasa 4 Januari malam lalu bahwa pihaknya memulihkan beberapa plafon harga bahan bakar gas cair atau LPG. Setelah protes yang jarang terjadi mencapai Almaty menyusul kenaikan tajam harga, orang Kazakhstan mengonversi mobil mereka menggunakan LPG yang jauh lebih murah daripada bensin sebagai bahan bakar kendaraan di Kazakhstan karena plafon harga. Tapi pemerintah berargumen bahwa harga rendah tidak berkelanjutan dan menghapus batas atas harga itu pada 1 Januari. Protes publik dilarang di Kazakhstan, kecuali penyelenggara protes itu mengajukan pemberitahuan terlebih dahulu. Tokayev, penerus yang diangkat menggantikan pemimpin komunis era Soviet Nursultan Nazarbayev, yang mengundurkan diri pada 2019, tidak menghadapi oposisi politik di parlemen. Presiden itu mengatakan di Twitter pada Selasa bahwa pihaknya akan mengadakan pertemuan pemerintah pada hari berikutnya untuk membahas tuntutan para pengunjuk rasa. Dia mendesak para pengunjuk rasa untuk berperilaku secara bertanggung jawab.